Yes. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya ya. Sudah lama ya Bapak Ibu nggak berkunjung ke sini ya. Sudah 1 tahun ya Pak Buas ya. 1 tahun sama berapa bulan sama berapa tahun Pak? Ya kita ada di tempat ini, kita akan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya ini bukan karena kebetulan, tapi karena kasih karunia Tuhan yang sudah dilimpahkan oleh kita semua. Amin. Kita akan mulai ibadah kita undang hadirat Tuhan datang di tengah-tengah kita. Haleluya. Kita akan siapkan hati kita. Kita tahu kita punya Tuhan yang baik. Kita undang Tuhan datang. Terima kasih. Bapakku menyembahmu di sini.
Inilah seruan doa kami perlaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Beri kemuliaan dulu dong bagi Tuhan. Berikan salam pada kanan kirimu, Allah mengasihimu. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan adalah Tuhan pembuat mujizat, Allah yang penuh kasih, dan Tuhan adalah sahabat kita. Ada di waktu suka dan ada di waktu duka. Tercurah berkat yang berlimpah. Amin. Mari kita berdoa.
Betapa
menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita bersemangat yang terbaik bagi Tuhan, karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kehidupan kita. Walaupun apapun itu tantangan dalam kehidupan kita, kita selalu berserah pada Tuhan. Tuhan yang bisa kekuatan dalam kehidupan kita. Kita amat baik dalam kehidupan kita.
Bapak Saudari dalam nama Yesus, bila kami anak-anak-Mu yang rindu selalu memuji, memuliakan nama Tuhan, layakan pujian dan penyembahan kami, dan biarlah hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi hati hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan. Roh Kudus tolong kami, supaya hidup kami nanti setelah pulang dari tempat ini, apa yang kami dengar di tempat ini tinggal dalam hati dan pikiran kami, dan setelah pulang hidup kami semakin diberkati dan menjadi berkat. Hidup kami semakin hari semakin serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang siap diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan Bapak Ibu, shalom. Ya, apa kabar? Puji Tuhan ya, luar biasa. Luar biasa. Apa arti luar biasa? Biasa di luar. Halo? Kalau diberi sesuatu, Bapak Ibu bilangnya apa? Terima? Artinya apa terima kasih? Matur nuwun. Betul. Ya nggak salah sih. Setelah kita terima, kita harus kan? Maka kalau Bapak Ibu diberkati harus memberkati. Amin. Ya, kalau merasa sukacitanya harus dibagikan. Amin. Kalau Bapak Ibu sudah diselamatkan, keselamatannya dibagikan. Jangan dipendele ya. Maka arti terima kasih setelah kita terima kita kasihkan. Ya, itu arti terima kasih. Luar biasa artinya keluar dari kebiasaan ya, kebiasaan buruk, kebiasaan jelek, kita harus berubah menjadi kebiasaan yang baik. Saudara, terima kasih Pak Pendeta Boas, sehat terus ya. Kok tambah gemuk rupanya ya ini ya. Sudah keluar dari prosesnya. Terima kasih jemaat IPD Elgibor Dampit ya. Lama tak ketemu. Terakhir kapan ya saya kesini ya? 1 bulan yang lalu ya. Apa tahunnya? Ya sudah 4 bulan ya. Ya, ini dari tim SR tadi pagi kita mentong di IPD MBC, hari ini jam 9 di sini, nanti jam 3 di Taman Satria ya. 3 tempat kita melayani Tuhan. Terima kasih sekali lagi Pak Pendeta dan seluruh jemaat sudah mempercayakan kami untuk sharing dan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Hari ini kita belajar firman Tuhan dengan tema karunia menderita. Nah, kenapa saya angkat karunia menderita? Karena saya lihat wajah Bapak Ibu cukup menderita. Katakan amin. Enggak ya? Enggak cuma sebentar gitu. Karunia menderita. Ternyata Tuhan memberikan kepada kita karunia bukan hanya untuk itu menyembuhkan orang sakit, mengusir setan, ya, bernubuat, ya, lalu karunia untuk melayani Tuhan lewat pujian, ya, penyembahan, BL singer, ya kan? Tetapi Tuhan ternyata memberikan kepada kita karunia menderita. Nah, mengapa saya angkat tema ini? Karena ketika kita di proses Tuhan mengalami satu proses yang tidak menyenangkan, lalu bagaimana respon kita, saudara? Ya. Karena saya selalu mengatakan Kristen itu bicara masalah hubungan. Katakan hubungan. Hubungan siapa? Manusia dengan Tuhan. Itu Kristen. Ya, jadi orang yang mengaku Kristen harus punya hubungan dengan Tuhan. Nah, hubungan kita dengan Tuhan mempengaruhi respon kita. Maka Kristen itu yang pertama hubungan, yang kedua respon. Ya, kalau respon kita baik, berarti hubungan kita dengan Tuhan. Kalau respon kita jelek, hubungan kita dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya siapa yang baru saja merespon dengan jelek? Ya, siapa yang terakhir marah-marah? Nggak ada? Puji Tuhan, nggak ada yang ngaku. Katakan amin. Saya, ya. Siapa yang terakhir tersinggung? Siapa yang terakhir sakit hati? Siapa yang terakhir kecewa? Nah, banyak. Waduh, ini perlu bertobat ini. Amin. Nah, jadi Kristen itu bicara masalah hubungan dan respon. Kalau hubungannya baik, pasti responnya juga baik. Maka kalau suami istri hubungannya baik, responnya juga baik. Tapi coba hubungannya sedang tidak baik, responnya pasti tidak baik. Antar sama jemaat, kalau hubungannya baik, responnya pasti baik. Tapi begitu hubungannya jelek, responnya juga jelek. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
Filipi pasal 1 ayat 29 ya. Filipi pasal 1 ayat 29 dikatakan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi berbahagialah kalau kita semuanya sekarang menderita. Katakan amin. Amin. Menderita untuk Tuhan, ya kan? Mengampuni itu menderita enggak? Menderita, tapi untuk Tuhan. Mengasihi musuh, menderita enggak? Menderita, tapi untuk Tuhan. Lama-lama akhirnya tidak terasa menderita, Bapak Ibu. Jadi Tuhan tidak hanya memberikan kepada kita karunia percaya kepada Kristus, tetapi juga memberikan kepada kita karunia menderita untuk Dia. Kalau kita menderita karena kesalahan kita, kita bertobat. Tapi kalau kita menderita bukan karena kesalahan kita, kita bersyukur. Katakan bersyukur. Bersyukur. Ya. Banyak orang menderita, ada yang karena kesalahannya, bertobat. Tapi ada juga orang yang menderita bukan karena kesalahannya, bersyukur. Yesus menderita bukan karena kesalahannya. Responnya luar biasa, saudara. Mari kita belajar dari 2 Timotius pasal 1 ayat 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6 ya. Kita doakan laptopnya segera sembuh Pak Buas ya, supaya ada tulisannya di sini. 2 Timotius pasal 2 ayat 1 sampai 6. Mari kita belajar dari surat Timotius. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ada 3 profesi yang Timotius ajarkan kepada kita, yaitu apa? Seorang prajurit, seorang olahragawan, dan seorang petani. Apa yang mereka kerjakan, Bapak Ibu? Kalau dalam 2 Timotius tadi dikatakan bahwa seorang prajurit ketika menerima tugas dari komandannya, seorang prajurit tidak lagi khawatir tentang masa depan dan kehidupan istri anak-anaknya kalau prajuritnya itu adalah seorang pria. Kita ini seorang prajurit, Bapak Ibu. Kalau Tuhan memerintahkan kepada kita untuk hidup benar, untuk berperang melawan kejahatan, untuk hidup dalam firman Tuhan, kalau kita diutus Tuhan untuk melayani Tuhan, maka Tuhan pasti akan memelihara, memberkati, menyertai siapapun keluarga kita, saudara. Ya, maka jangan pernah khawatir. Oleh karena itu, seorang prajurit ketika sedang berjuang untuk mempertahankan bangsanya, tidak pernah khawatir dengan istri anak-anaknya. Maka yang pertama pesannya Tuhan kepada kita, kalau kita sudah dipilih Tuhan menjadi orang Kristen, jangan punya rasa khawatir, jangan punya rasa takut, karena Tuhan pasti akan menyediakan berkat-berkatnya. Kalau kita melihat tentara kita ketika disuruh berperang menjaga perbatasan antar negara, dia meninggalkan istri anak-anaknya. Apakah negara kemudian tidak peduli, ya, tidak memperhatikan, tidak memelihara, tidak memberkati istri anak-anaknya? Kalau prajurit laki-laki pasti disediakan rumah dan lauk-pauk, diberikan beras, disediakan oleh negara. Demikian juga Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk hidup, ya, melayani Tuhan, untuk hidup bisa menjadi berkat bagi banyak orang, Tuhan pasti pelihara kita, Tuhan pasti menyertai kita, saudara. Maka jangan pernah khawatir seperti seorang prajurit. Yang kedua, seorang olahragawan. Olahragawan itu tentu tidak lalu kemudian setiap pertandingan pasti menang. Ada kalanya dia kalah.
Tapi apakah kemudian seorang olahragawan ketika kalah kemudian berhenti untuk berlatih? Tidak. Olahragawan terus berlatih supaya satu kelak dia akan menjadi pemenang. Tidak mudah menyerah. Ya, tidak mudah menyerah, tidak mudah putus asa. Itulah mental seorang olahragawan. Kalau tadi mental seorang prajurit tidak punya rasa khawatir, seorang olahragawan tidak mudah menyerah, tidak mudah asa. Ketika dia kalah, dia bangkit lagi, dia berlatih lagi untuk bisa menjadi pemenang. Yang ketiga, saudara-saudara, tentang seorang petani bekerja keras. Ketika seorang petani pagi hari menanam padi, apa kemudian dia sepanjang malam melihat tanamannya? Tidak, dia pulang tidur. Karena dia percaya apa yang dia tabur akan dia tuai. Ya. Seorang petani memiliki mental berserah kepada Tuhan. Dia percaya bahwa apa yang ditanam akan dia tuai. Bagian petani hanya menabur, bagian petani harus menanam. Tentu seorang petani itu ketika menabur, ya, apa kemudian nggak ada masalah. Banyak petani ketika dia menabur dia harus pinjam pupuk dulu, berhutang dulu, tidak apa. Tapi setelah panen dia kembalikan hutang. Karena dia percaya bahwa tanaman yang dia tabur akan berbuah. Mental seorang petani ketika dia berjuang, dia benar-benar percaya kepada Tuhan. Dia tidak punya pikiran jangan-jangan nggak tumbuh. Dia percaya 100% apa yang dia tabur dia akan tuai. Dia percaya dan berserah kepada Tuhan. Maka orang yang berserah dan percaya kepada Tuhan tidak punya lagi rasa khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Mengapa seorang prajurit, olahragawan, petani diberikan kepada kita sebuah perumpamaan bahwa jadilah pribadi seperti seorang prajurit, olahragawan dan petani. 1 Timotius pasal 4 ayat 8. Latihan badan terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Yang pertama, seorang prajurit, olahragawan dan petani dia disiplin. Katakan disiplin. Orang yang disiplin pasti kemudian diberkati oleh Tuhan. Doanya disiplin, baca firman disiplin, beribadah disiplin, berbuat baik disiplin, perkataannya juga disiplin. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, saudara. Jadi yang pertama, seorang prajurit memiliki disiplin yang luar biasa. Olahragawan juga disiplin yang luar biasa. Makanannya diatur, tidak sembarang makan. Ya kan, seorang olahragawan ya, makan semuanya dimakan itu. Jadi masalah. Begitu gemuk, suruh lomba lari. Nomor 1 dari belakang. Ya kan? Sama dengan kita. Kita seringkali terlena di dalam disiplin kita. Disiplin gak hanya bicara masalah kerohanian, tapi juga jasmani. Ketika kita sakit, bagaimana kita bisa bekerja? Tidak bisa. Ketika kita sakit, bagaimana kita bisa melayani? Tidak bisa. Maka tubuh kita jaga supaya kita sehat. Dan ketika kita sehat, kita bisa melayani Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kita bisa bekerja dengan disiplin yang ada. Perkataannya itu disiplin, pikirannya didisiplin, perbuatannya disiplin. Itu mental seorang prajurit, itu mental seorang olahragawan, mental seorang petani. Tanpa disiplin kita tidak bisa. Tidak bisa menjadi orang yang lebih dewasa. Tanpa disiplin kita tidak bisa menjadi orang yang semakin kuat, semakin tangguh. Tanpa disiplin kita tidak mungkin menjadi seorang pemenang, saudara-saudara. Maka setiap kehidupan kita harus disiplin. Prajurit itu disiplin. Bangun pagi olahraga, makan dijaga. Demikian juga petani. Ketika dia menanam, dia tahu kapan dia harus memupuk, disiplin. Ya kan? Itu yang Tuhan mau. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, latihan badan ini terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ketika kita disiplin dalam hal kerohanian, maka seluruh kehidupan kita, kebutuhan kita akan Tuhan sediakan. Katakan amin. Katakan amin. Uang kita males kok. Kita tidak disiplin kok minta diberkati, tidak bisa. Hanya orang yang disiplin secara kerohanian. Latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Orang yang berdisiplin rohani, dia tahu perkataannya itu kapan mengatakan sesuatu, kapan tidak boleh mengatakan sesuatu. Apakah perkataannya itu akan
menguatkan atau melemahkan. Orang yang disiplin itu tidak sembarang berkata-kata. Orang yang disiplin tidak sembarang hidup. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Yang pertama adalah disiplin rohani. Tanpa disiplin rohani, kita tidak akan diberkati oleh Tuhan. Pelayanan juga disiplin. Artinya kita datang jam 9 kita datang. Lalu yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa kemudian Timotius memberikan satu pelajaran kepada seorang prajurit, ya, kemudian oragawan dan petani? Titus pasal 2 ayat yang ke-7, yang punya Alkitab tolong dibaca. Titus pasal 2 ayat yang ke-7 dikatakan apa? Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam. Ya, yang kedua Bapak Ibu, kita harus jujur kacang hijau. Kalau saya jujur Pak, nanti istri saya marah-marah. Tapi itu nggak ada. Daripada nanti membuat ribut Pak. Kenapa saya sampai hari ini masih bisa bertahan melayani dari tahun? Karena saya dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur. Dan itu menjadi teladan harus jujur. Pokok anane apa adanya, bukan ada apanya. Siapa yang terakhir berbohong angkat tangan. Enggak usah lah, saya tahu dari bahasanya. Enggak pernah apa? Aku malam. Jujur kan gitu. Kok jujur itu loh enak, merdeka. Amin. Coba kita berbohong sedikit, waduh enggak nyaman, terus wajahnya juga enggak jelas kan gitu kan? Gitu kan? Akhirnya salah tingkah Bapak. Jadi yang kedua, seorang prajurit, seorang olahragawan dan seorang petani, dia punya karakter jujur, punya mental yang jujur, ya. Seorang olahragawan ketika disiplin dan jujur, dia akan mendapatkan mahkota juaranya, ya. Jadi jujur itu penting Bapak Ibu. Orang yang jujur hidupnya tidak pernah takut, ya kan? Sudahlah apa adanya. Kalau punya uang ya bilang punya, kalau tidak punya bilang enggak. Jangan tidak punya bilang punya, bilang enggak. Bahaya itu. Jujur, ya. Memang jujur itu menyakitkan memang ya, kadang-kadang ya. Tapi kalau sudah terbiasa jadi enak gitu. Saya ini sama istri saya ini ya apa adanya. Kemarin bilang tuh kuning bagi iki sampai ini, bagi sampai ini. Akeh temen, bagi sing akeh duitnya sih kan. Ya kami juga ngomong ya waktu sudah sekian ini ya sudah apa adanya. Jujur kami tidak pernah kami ada yang sembunyikan saudara. Ya. Jadi yang kedua adalah jujur. Sehingga kita bisa memiliki karakter yang diharapkan seperti seorang prajurit, olahragawan dan petani. Yang ketiga, Ibrani pasal 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang ketiga, saudara-saudara, mengapa kita harus menjadi seperti seorang prajurit, olahragawan, ya, dan petani? Karena dalam Ibrani pasal 12 ayat yang pertama dikatakan apa? Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa, kebiasaan buruk, kesalahan dan dosa masa lalu harus kita tinggalkan. Mengapa saudara yang dikasihi Tuhan?
Karena sesungguhnya kita ini diawasi Tuhan. Ya. Tuhan itu seperti awan yang mengelilingi kita, yang mengawasi kita. Awan itu kan nggak bisa dihitung, Pak. Banyak sekali kan di mana-mana ada awan, itulah Tuhan. Maka kita jangan sampai kemudian Tuhan di surga kok, kalau toh melihat saya kan sangat kecil sekali. Di surga sana lu. Kalau saya berbuat salah nggak kelihatan. Hati-hati saudara. Karena Tuhan bisa pakai awan ya, untuk mengawasi kita, untuk menyaksikan kehidupan kita. Makanya kita harus menanggalkan semua dosa yang merintangi kita dan kemudian berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Karena Paulus mengatakan bahwa hidup itu seperti sebuah pertandingan, sebuah perlombaan. Perlombaan untuk hidup benar, perlombaan untuk semakin jujur, perlombaan semakin disiplin, itu gak salah. Bukan berlomba-lomba untuk mengumpulkan harta, berlomba-lomba untuk bisa mendapatkan penghargaan, enggak. Yang Paulus mau kita berlomba dalam kebenaran firman Tuhan, itu enggak salah. Siapa yang menang ya nanti lihat hasilnya. Yang ketiga, kita harus menanggalkan semua dosa dan tekun. Orang yang tekun itu begini Bapak Ibu, ketika jatuh dia bangkit lagi. Ya. Ketika dia jatuh dia mencoba lagi, itu tekun namanya. Jangan sampai kemudian kalau kita mengalami persoalan kemudian jatuh nggak bangkit-bangkit, kemudian menyerah, saudara-saudara. Itu bukan mental seorang prajurit, bukan mental seorang olahragawan, bukan mental seorang petani. Apakah seorang petani ketika menanam padi dan hasilnya ya mungkin tidak diharapkan, apakah seorang petani berhenti menanam padi? Tidak, dia tetap menanam padi. Apakah melayani Tuhan kemudian ada persoalan, kemudian dia berhenti melayani Tuhan? Enggak. Seorang pelayan Tuhan tetap melayani Tuhan. Walaupun kadang-kadang kita aku begini, kamu begini, kesana jangan sini, gitu. Tetap melayani Tuhan. Katakan amin. Amin. Katakan amin. Amin. Ya, tekun itu seperti itu. Ya, saya akan menulis sebuah status bahwa kapal itu tidak akan tenggelam walaupun sekelilingnya air yang begitu banyak, tapi kapal akan tenggelam ketika air dalam kapal. Sama dengan kita nggak akan tenggelam walaupun perkataan orang macam-macam tentang diri kita. Ya, tapi kita akan tenggelam ketika perkataan orang yang macam-macam itu kita masukkan dalam pikiran kita dan hati kita. Katakan amin. Katakan amin. Maka kalau ada perkataan orang yang macam-macam ya tidak apa-apa, silakan saja, tapi jangan dimasukkan pikiran dan hati kita ikut tenggelam. Ya, betul? Jangan mudah menyerah, jangan mudah mendengar sesuatu yang tidak baik, ya, sehingga kita bisa mudah tenggelam. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus tekun mengerjakan bagian kita masing-masing. Tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa saya ikut Tuhan lalu tidak ada masalah, lalu saya baik-baik saja. Tidak. Semakin dekat kepada Tuhan, semakin setia kepada Tuhan, semakin tekun kepada Tuhan, maka semakin besar persoalan yang kita hadapi. Itu hukumnya seperti itu. Tapi ketika kita kuat, Tuhan akan berikan berkat yang luar biasa. Amin. Amin. Tuhan akan tambahkan kepada kita kekuatan yang kita butuhkan, bahkan otoritas yang dari Tuhan sediakan bagi kita. Jadi yang ketiga, kita harus menanggalkan setiap dosa kita dan tekun yang menghadapi kehidupan ini. Jangan pernah menyerah. Kalau sekarang jatuh, bangkit lagi. Kalau sekarang gagal, mencoba lagi. Satu ketika pasti kita akan berhasil. Yang keempat, saudara yang dikasih yang terakhir, Wahyu pasal 2 ayat ke-10. Wahyu pasal 2 ayat ke-10 dikatakan demikian, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Yang keempat, kalau kita ingin memiliki mental seorang prajurit, mental seorang olahragawan, mental seorang petani, yang keempat kita harus tetap setia.
Katakan setia. Katakan setia. Tanpa kesetiaan gak akan mungkin mendapatkan mahkota kehidupan. Tapi untuk setia, kita harus melewati satu proses yang seringkali tidak menyenangkan. Godaan begitu luar biasa. Tapi orang yang tetap setia, dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih seorang prajurit, olahragawan dan petani, setia terhadap profesinya, setia terhadap tanggung jawabnya. Ya kan? Seorang petani ketika gagal pertama kemudian nggak beralih profesi menjadi penjual atau berdagang, enggak, dia tetap sebagai petani. Olahragawan ketika dia gagal untuk menjadi pemenang, kemudian pindah menjadi profesi yang lain, dia tetap menjadi olahragawan. Bahkan seorang prajurit, katakanlah dia kalah dalam berperang, dia tetap sebagai seorang prajurit. Demikian juga kita, kalau kita sebagai orang Kristen, kita sebagai prajurit Kristus, kita tetap harus sebagai prajurit Kristus. Katakan amin. Jangan pindah profesi karena nggak diberkati kemudian ganti profesi. Katakanlah kita mungkin ya dipercaya Tuhan untuk menjual, ya, menjual es teh jumbo misalnya. Karena banyak saingannya kemudian ganti aja lah, ya. Es teh mini kan begitu, enggak, tetap tekun, tetap jual. Jangan berhenti sampai kita akan menemukan, ya, cara Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Jangan pernah berhenti menyerah, jangan ganti profesi, ya, termasuk wifi. Untuk ganti profesi, siapa? Termasuk servis handphone. Lama-lama jadi servis manusia dia nanti. Ya kan? Apapun yang Tuhan percayakan, jangan kemudian gampang ganti profesi. Ya, disiplin. Apalagi? Ya. Yang kedua, jujur. Yang ketiga, tekun dan meninggalkan kebiasaan lama. Lalu yang keempat, kita harus setia. 4 itu yang membuat akhirnya, walaupun kita menghadapi situasi sulit, walaupun Tuhan mempercayakan kepada kita karunia menderita, kita tetap menjadi seorang pemenang. Katakan amin. Katakan amin. Tidak mudah terombang-ambingkan oleh dunia, tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak kemudian mudah ganti profesi, tapi kita tetap setia apa yang Tuhan percayakan sampai akhir. Dan pada akhirnya Tuhan sediakan kita mahkota kehidupan, yaitu hidup yang kekal, saudara. Maka berbahagia kalau Bapak Ibu diizinkan Tuhan menderita. Katakan amin. Tidak apa-apa, asal menderita dalam kebenaran. Kalau menderita karena kesalahan kita, kita bertobat. Tapi kalau kita menderita bukan karena kesalahan kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Cuma 2 pilihannya, ya kan? Maka milikilah mental sebagai seorang prajurit, milikilah mental seorang olahragawan, miliki mental seorang petani. Jangan remehkan profesi seperti itu. Itu pun menjadi inspirasi bagi kita semuanya, tentang kedisiplinannya, tentang ketekunannya, tidak mudah menyerah. Karena itu saya terinspirasi oleh Timotius ini, saudara, ya, karena dikatakan bahwa ternyata saya pun hidup di dunia bukan hanya diberi karunia percaya pada Yesus, tapi diberi karunia untuk menderita untuk Dia. Barang siapa yang percaya kepadaku harus mengikuti jejak Yesus, jejak Tuhan. Karena sudah terbiasa, jadi nggak terasa, saudara-saudara. Amin. Amin. Coba kalau kita misalnya ada proses yang tidak menyenangkan, kita selalu bersyukur, nggak terasa bahwa kita menderita. Itu karunia. Maka nikmati setiap proses itu. Jangan menyerah, bertahan, minimal bertahan. Teruslah melangkah. Ya. Kemarin saya memberikan satu ilustrasi, saudara-saudara. Waktu saya di pelayanan Jumat kemarin, ada seorang ibu bersama anaknya naik mobil, ya. Kemudian tiba-tiba ada hujan deras disertai petir dan badai yang luar biasa. Waduh, semua itu porak-poranda. Lalu si anak yang nyetir di samping ibunya, "Ma, gimana kita berhenti? Badainya besar di depan sana, ada gelap sekali." Ibunya mengatakan apa? "Terus berjalan, jangan pernah berhenti walaupun pelan." Tapi mau terus berjalan saja. Sudah berjalan ini mobil ini, itu apa? Itu luar biasa.
sekian panjangnya dia berjalan, kemudian satu ketika badai itu sudah mulai hilang dan sudah mulai kelihatan sinar matahari. Begitu badai sudah mereka tinggalkan, kemudian mobil berhenti. Nah, berhenti, nah, kata ibu, kita keluar. Begitu keluar, coba lihat di belakang. Mobil yang berhenti di tengah badai akhirnya kena badai dan hancur, dan akhirnya membuat tewas yang ada di dalam mobil. Coba tadi kita berhenti, kita pasti akan terkena badai dan kita bisa tewas. Apa pesan cerita ini Bapak Ibu? Kalau hari ini kita ada proses yang tidak menyenangkan, jangan pernah berhenti, terus melangkah. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu siapapun pasti mengalami satu badai, siapapun pasti mengalami satu proses yang tidak menyenangkan, yang Tuhan mau terus melangkah karena aku menyertai engkau. Jangan berhenti. Coba kalau kita naik sepeda pancal, begitu berhenti, akhirnya apa? Jatuh. Maka walaupun pelan jalannya, tetap melangkah. Karena melangkah bersama dengan Tuhan, pasti ada berkat yang luar biasa. Tidak mungkin Tuhan membiarkan kita kemudian jatuh sampai terberita. Tidak mungkin, saudara. Makanya ketika saya menghadapi hal-hal yang Tuhan izinkan, istri saya sakit, COVID, hampir mati pada saat itu, saya tetap melangkah melayani Tuhan sampai hari ini. Ya kan? Uang hilang, tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Di Paitu tetap melangkah bersama dengan Tuhan. Siapa yang di Paitu terakhir? Tahu di Paitu? Apa sih di Paitu itu? Sering. Saya Pak itu ya. Ngomong nyanyi suaranya nggak jelas. Di Paitu itu. Tuanya. Joget bokongnya tok. Wah gitu ya. Terus juga seneng-seneng bokongnya didelok malah gitu. Ya memang itu cara Tuhan. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang yang gak jelas tadi itu. Tapi jangan pernah berhenti melayani Tuhan. Jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk mencoba untuk bisa melakukan hal yang baik. Katakan amin. Hanya itu yang bisa membuat kita bertahan dalam penderitaan. Hanya itu yang bisa menyelamatkan kita keluar dari setiap badai kehidupan. Miliki mental seorang prajurit yang tidak mudah menyerah, yang tidak punya rasa khawatir, yang tidak punya rasa takut akan keluarganya. Dia tetap bertugas sebagai seorang prajurit. Miliki mental seperti orang olahragawan. Walaupun dia kalah, dia tetap disiplin untuk berlatih. Dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih. Dilatih, berlatih, terlatih, dan terlatih. Saya ini sudah dilatih. Saya berlatih terus. Akhirnya saya terlatih. Dan sekarang saya melatih banyak orang. Itu Kristen. Itu mental prajurit. Itu mental orang-orang. Itu mental petani. Dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih. Tanpa itu tidak bisa. Harus dilatih. Dilatih perkataan yang tidak menyenangkan, kita tetap setia. Dilatih dengan persoalan kesulitan ekonomi, kita tetap setia, tetap tekun. Akhirnya kita bisa melatih orang lain. Katakan amin. Katakan amin. Oleh karena itu karunia menderita mengapa Tuhan berikan kepada kita? Supaya kita dilatih, berlatih, terlatih, dan melatih. Dimuridkan untuk memuridkan. Diberkati untuk memberkati. Maka terima kasih artinya apa? Setelah kita terima, kita kasihkan kepada orang. Masa di PSBB tambah abot sampai pemenang sini suka menerima, waduh. Suka diperhatikan, suka diberkati, suka dipedulikan, suka didoakan, suka dilayani. Saya yakin orang ini semakin berat hidupnya. Mulai sekarang mendoakan, memberi, memperhatikan, ya. Kemudian kita bisa mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah yang dikatakan Filipi pasal 1 ayat 29 di ayat awal tadi. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk Dia. Timotius tadi katakan bahwa belajarlah kepada seorang prajurit, kepada seorang olahragawan, dan seorang petani. Petani mungkin di hadapan banyak orang, pasti profesi petani, tapi ingat kesetiaannya, tapi ingat kepasrahannya kepada Tuhan.
Petani enggak 24 jam menunggu tanamannya tumbuh enggak? Ya enggak. Petani kemudian setelah nabur dia pulang, dia tidur. Dia percaya bahwa Tuhan akan memberi pertumbuhan. Katakan amin. Katakan amin. Arti apa yang dia tanam tidak akan sia-sia. Kita pun juga demikian Bapak Ibu. Miliki mental prajurit, olahragawan dan petani. Jangan remehkan profesi seperti mereka, karena mereka punya karakter yang luar biasa. Mereka punya mental. Maka kekristenan itu bicara tentang mentalitas. Mental yang tidak mudah menyerah, mental yang disiplin rohani, mental yang jujur, ya. Mental yang apa? Mental yang dikatakan setia sampai mati. Ya. Kalau belum pensiun jangan memensiunkan diri, Bapak Ibu. Ya, tetap melayani Tuhan. Kiranya firman Tuhan berkati kita semuanya. Memiliki mental sebagai seorang prajurit, olahragawan dan petani, ya, disiplin, pantang menyerah, dan percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan. Udah pakai berdiri, tim musik bisa maju ke depan. Dari Yulia. Jadi bersyukurlah kepada Tuhan kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu penderitaan, ya, untuk Tuhan. Haleluya. Setelah kita mendengar firman Tuhan, mari kita lihat diri kita masing-masing. Apakah kita menjadi pribadi yang mudah khawatir, panik, gelisah? Jadilah pribadi seperti seorang prajurit ketika Tuhan memerintahkan kepada kita untuk melayani Tuhan, untuk bekerja di ladangnya Tuhan. Memiliki mental seperti seorang prajurit yang tidak pernah khawatir, tidak pernah panik, bingung, gelisah akan masa depan keluarga kita. Teruslah berjuang
untuk membela kebenaran. Teruslah melakukan bagian kita masing-masing sesuai dengan panggilan kita. Apakah kita ketika kita kalah terhadap situasi, orang yang kalah adalah orang yang mudah marah, mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah kepahitan, lalu kemudian menyerah, Tuhan saya tidak berguna, saya orang yang tidak bermanfaat, saya orang yang tidak baik-baik saja. Miliki mental seorang olahragawan, ketika dia tidak menang, dia kemudian berlatih lagi, dia bangkit lagi, dia mencoba lagi sampai menjadi pemenang. Maka janganlah menjadi pribadi yang mudah menyerah, tapi jadilah pribadi yang pantang menyerah. Jika sekarang saat ini kita mengalami situasi sulit, bangkit, 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 coba lagi, coba lagi, coba lagi. Apakah ketika apa yang kita kerjakan kemudian belum ada hasilnya, lalu kemudian kita pindah profesi, ganti usaha, karena kita tidak punya hati percaya dengan Tuhan, tidak punya hati berserah kepada Tuhan, tidak punya hati bersandar kepada Tuhan? Jadilah seorang petani yang memiliki iman yang teguh kepada Tuhan. Dia percaya apa yang dia tabur pasti akan dia tuai. Berbuatlah baik, akan kembali kepada kita perbuatan baik kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami mau belajar disiplin secara rohani. Kami mau meninggalkan segala dosa kesalahan kami. Kami mau menjadi pribadi yang tekun. Kami menjadi pribadi yang setia. Kami menjadi pribadi yang pantang menyerah. Karena Tuhan bersama dengan kita. Kami mau terus taat kepadamu sampai akhir hidup kami, sampai Engkau memanggil kami. Karena itu mari Roh Kudus tolong kami, bimbing kami, arahkan kami supaya hidup kami benar-benar hidup tetap dalam rancanganmu, dalam kehendakmu. Berdoa untuk Pendeta Boas bersama anak-anak yang Tuhan percayakan untuk melayani tempat ini. Tuhan tambahkan hikmat, kekuatan, kesehatan, akan diberikannya, disediakan oleh Tuhan apapun yang dibutuhkan dalam nama Yesus. Seluruh jemaat GPDL dibuat juga diberkati Tuhan. Tanggamu, rumah tanggamu, pernikahanmu, sawahmu, ladangmu, ternakmu, usaha pekerjaanmu, dan pelayan semua diberkati oleh Tuhan. Bahkan pergumulanmu saat ini diberikan jalan keluar oleh Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang jatuh dibangkitkan kembali. Percayalah saudara bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Mereka memiliki mental seorang prajurit, memiliki mental seorang olahragawan, memiliki mental seorang petani. Maka pada saatnya nanti Tuhan sediakan mahkota kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami diberkati oleh firman. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita semua yang sudah diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Lebih keras lagi. Silakan duduk. Tuhan berkati. Kebenaran firman Tuhan yang sungguh luar biasa, di mana kebenaran firman tersebut mengajarkan kita tentang terima kasih ketika kita menerima
kita juga akan memberi. Dan hari ini marilah Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan syukur kita dengan kerelaan hati kita, dengan keikhlasan hati kita, maka Tuhan akan memberikan berkat-Nya berlimpah-limpah. Amin. pujian kemuliaan bagi Tuhan. Hallelujah.
untuk kemuliaan dan hormat bagi Tuhan saja. Persembahan yang sudah dipersembahkan oleh umat-umat-Mu, biarlah Tuhan juga yang membalasnya sesuai dengan firman-Mu. Ada yang 30, ada yang 60, bahkan 100 kali lipat. Hamba-hamba-Mu yang sudah jauh-jauh Tuhan dari Malang, dari Batu, untuk melayani di hari ini, kami percaya bahwa pengorbanan mereka, lelah mereka, semuanya Tuhan pasti memperhitungkan. Cepat atau lambat, pasti Tuhan memperhitungkan. Pasti juga hamba-hamba ini Tuhan menerima taburan yang baik yang dari Bapa di surga. Begitu juga Tuhan, sebentar lagi kami mau pulang. Biarlah penyertaan-Mu, belas kasihan-Mu terus bagi kami. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita. Pulanglah, terimalah berkat dan damai yang dari Tuhan, penyertaan yang dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau bersaksi dulu ya. Hari ini 100 harinya ditinggalkan istri. Ya. Saya renungkan dari tadi. Hari ke-7 juga dihibur oleh teman-teman ini ketika di Wonokoyo ya. Alat musiknya lengkap. Ini pun juga 100 harinya. Walah Tuhan baik dan biasa, tanpa tak terduga. Kalau di Wonokoyo kemarin ya, khusus Katolik ya, saya bilang kalau kita nggak harus tepat waktu Bu. Terus kapan? Kalau orang Jawa itu memang dikejar terusnya. Karena aku kan enggak dong. Saya bilang kami besok Bu, saya gituin. Iya, jadi juga namanya Katolik sama Muslim ya. Ya, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan kasih kami sama anak-anak ya selama 100 hari kuat, jaga. Sebenarnya jujur tidak enak Bapak Ibu. Betul. Tidak enak kehilangan seorang istri. Ya, saya mengalami kumpul bertiga di situ kayak nggak ada boe ayam seperti ya, anak ayam nggak ada boe yang ya bertiga di situ. Ya, tapi saya bilang sabar nak, buat saja. Sampai anak-anak bilang gini, di mana Pak masa depan? Waktu pas nggak ada itu, di mana Pak nanti masa depan kami? Saya bilang Tuhan sudah atur dengan baik. Nyatanya benar Bapak Ibu. Kemarin itu ada itu Mama Ikra dari pihak asuransi ya, nggak tak tersangka itu ya datang ke tempat ini ya, alhamdulillah Om, sampai anak-anak sampai kuliah dibiayai oleh anak-anaknya. Rupanya betul aku pikiran cuma ngomong ya monggo rupanya waktu SD SMP ini pun juga sudah sudah. Makanya pihak sekolah bilang, oh sudah semua 1 tahun ini wes ada yang membayar katanya, rupanya sudah kesana mereka. Karena kan saya kasih dari alam sekolah, jadi mereka langsung, jadi nggak langsung ke kesak kawan diri ke sekolah mereka. Jadi terima kasih Bapak Ibu, betul ya. Saya juga begitu. 1 minggu yang lalu ada pihak PLN ke sini bawa mobil Innova ya. Memang 2 tahun 3 tahun ini semenjak saya renovasi ini kok tagihan listrik kok nggak ada. Tapi kok nggak ada di situ, disegel gitu kan. Mari itu aku ke sana, takut aku. Saya bilang gini, Pak, kemarin itu pihak petugas PLN itu kok ke sana. Berapa sih tagihannya? Kok udah nggak ditagih-tagih? Dia bilang gini, lunas Om, itu kan khusus ibadah jadi lunas kan. Tapi jangan listrik ini hampir 2.000 loh ini ya. Oh begitu ya, syukur iya katakannya. Batasan aku takut kok orang mabuk kijak nomor. Aku kan takut diuber-uber. Aduh begini. Kok nggak ditagih-tagih? Biasanya sebelum ini saya pakai ibadah ini biasanya 3 bulan 4 bulan sudah di ini ya kan. Bahkan pernah ini waktu saya kontrak setengah tahun nggak dibayar yang apa itu pernah diputus. Iya diputus. Makanya ini kok 3 tahun kok nggak ada tagihan. Terus ini datang lagi itu apa yang teriak dia begitu nggak dibuka kacanya nggak ini cuma
cuma dari dalam mereka. Aduh, akhirnya aku kesana penasaran kan, Pak berapa sih tagihan listrikku gitu. Soalnya kesana mereka kayak gitu. Oh tenang saja Om, kesana itu bukan ini gitu. Bukan lagi gitu. Saya langsung bilang, rupanya betul ya, pasti ya taburan-taburan kita itu enggak sia-sia. Saya masih mengalami sendiri kok. Ya, sampai anak-anak pun waktu pas nggak ada di sini mamanya itu kan nggak berani mereka itu kamar terus selama 1 bulan 2 bulan. Aku kemana mereka ikut, kemana mereka ikut. Ya maaf aku ke kamar mandi ikut. Cuma gitu itu. Ayo ya Tuhan, tolonglah berikanlah kekuatan yang baru ya. Berikan gantinya. Saya masih pikir-pikir dulu. Kalau masih belum ikhlas ya. Belum boleh. Masih belum. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu ya. Masih belum ikhlas ya. Masih belum terima. Ya nggak tahu lah nanti kapan. Jangannya gitu. Kalau kemarin itu aku guyon, ya Mak, yang banyak waktu ya itu ada anak saya itu sama ya kemarin itu kan saya bawa ini ya. Anak si Marsan itu kan ada teman di sini beli motor apa trail itu loh. Saya bilang gini, Sam, namanya si Marsan. Iya Pak, kamu kepingin kayak motor itu? Iya Pak. Nah terus, ya mau dibeli? Iya Pak. Tapi ada syaratnya. Apa Pak? Izinkan Bapak Rabi ya. Ayo ngomong gini lagi. Saya kan udah Bapak di surga, kan udah tenang di surga. Apa itu yang namanya itu dilempar? Oh diulangi, diulangi. Papaku itu nggak bisa dilawan dengan itu. Aku pikir ikhlas, coba dia bilang aku pikir nggak ada syaratnya. Berarti masih belum siap. Jangan lagi ngomongin gitu ya Bapak ya. Kalau ngomong gitu lagi Bapak awas gitu. Ya Bapak makanya hidup ini ya senang ya. Ya. Jadi terima kasih Pak Prayogo, terima kasih atas timnya ya. Betul itu, tanpa Tuhan, tanpa penjenengan nggak bisa mampu dan betul itu. Saya ingat pas mau operasi Pak Wahyu ke rumah sakit. Waktu itu berapa ya datang ke 12 lah karena segitulah. Kata dokter, Pak Was udah siap semuanya, jam 4 soalnya mau dioperasi. Terus biayanya juga semuanya harus siap katanya. Itu saja. Waktu abang-abangnya ini datang ke sana terus berapa biayanya? Saya bilang Tuhan yang ini ya. Akhirnya ya betul Bapak Ibu semuanya Tuhan yang tak tersangka. Iya, seorang ada juga itu jam 4 mau dioperasi, jam 2 ada seorang hamba Tuhan. Pak Bos kan punya apa itu? Tolong di ini gitu. Gak tahu dia kesana itu jam 2, operasinya jam 4. Terus saya tanya, ya Pak, saya punya ini apa bisa lagi ya? Oh, kami gak tahu, soalnya ini jam 4 operasinya. Waktu dari awal kan umum dia bilang gitu. Akhirnya ya puji Tuhan ya dengan doa. Kan Bapak Ibu tahu ya di rumah sakit ICU di ICU itu kan ada tangga-tangga itu ya. Jadi saya jam 3, jam 2 pagi saya di situ, saya jongkok gitu. Kenapa saya jam 2, jam 3? Supaya nggak mengganggu yang goi itu ya. Saya jam 2, jam 3 kayak gini ya. Saya sampai nangis. Oh iya memang harus itu. Kalau nggak salah itu kemarin itu kita di ACC semua itu deal itu 70 itu operasi sampai itu. Belum lagi ruangannya kan VIP kan juga kan, belum lagi itu. Tapi saya berdoa sama Tuhan. Bahkan ini jujur ini Pak Puji ini Pak Bendara. Saya bilang Pak Puji, aku nyelang duit nanti yo bisa. Saya bilang begitu. Tapi waktu itu saya berdoa sama Tuhan, masa sih saya utang kan sifatnya nyaur. Terus piye bayar rent gitu dong. Saya terus berdoa, nangis, bilang terima kasih. Akhirnya di dalam hati itu begini. Ngapain kamu khawatir, ngapain tanggung? Yang kamu layani sama istri bukan saya begitu.
Terus besok aku dipanggil apa itu? Pak Boas, iya. Anda siapa? Suami. Nah, terus bagaimana Bu? Sudah tercover itu nih, ya pihak itu nih yang begini. Biayanya. Oh biayanya, oh haleluya gitu. Akhirnya sampai mandiin, sampai apa semuanya ini, sampai pakaian di pihak sekarang ini udah enak di rumah sakit itu. Nah, makeup apapun ada di situ. Karena ini ya. Tinggal orangnya. Semua karena apa kok? Tapi ya puji Tuhan ini. Memang benar kalau kita melayani Tuhan, pasti Dia juga kasih yang terbaik. Memang hambanya bilang seorang hamba itu gak enak, ya toh. Wes dikasih yang baik-baik, masih toh belum rajin, masih ya seperti inilah. Ada tamu masih tetap wes gitulah ya. Tapi saya bilang saya melayani Tuhan biar jemaat ini yang penting aku ke Tuhan gitu. Nah, jadi betul itu Bapak Ibu ya. Kalau kita kasih yang terbaik sama Tuhan, ya pasti Dia juga memberikan yang terbaik buat kita. Betul. Pasti Dia memberikan yang terbaik. Ya. Jadi itu aja Bapak Ibu, terserah. Yang penting saya itu ya. Kalau saya kasih yang terbaik sama Tuhan pasti Dia. Amin. Pasti akan kembali. Mas nggak usah hitung-hitungan. Betul saya masih ngalami kok. Nah, bayangkan VIP lagi ya kan secara manusia. Saya tanya kemarin itu waktu pas tawar-tawaran itu VIP itu satu hari berapa itu nggak salah per hari. Belum itu Pak dokternya belum jadi. Nanti di ruangan juga begitu. Jadi nggak tahu kita berapa hari di ICU itu katanya di ICU itu nggak tahu kita ya itu. Tapi Tuhan kasih yang terbaik seperti Tuhan bilang apa yang kamu takut khawatir ya kamu layan sama istri kan aku. Jadi itu ya. Oke Tuhan Yesus memberkati kita ya terima kasih Pak serta timnya ya Bapak ya kami nggak bisa membalasnya biarlah Tuhan yang membalasnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Foto semua ke sini. Bapak foto dulu sebentar ya di depan ya. Kita foto bareng-bareng. Oke foto bareng-bareng. Ya, depan semua masuk ke pabrik. Ayo semuanya maju yuk. Ayo. Sehat-sehat. Kuat ya. Ayo Pak, ayo. Mari Bapak Ibu semua maju ke depan. Ayo semuanya Kita foto untuk dokumentasi. Ajak foto Pak. Mari foto. Aku tadi mana? Gini. Bagian di atas ayo semuanya. Supaya harus kumpul ya. Ya. Mari yang dulu. Yang setengah duduk di depan. Monggo, Bang. Niku lega. Ada yang dulu. Monggo. Yang sing abang ya? Apa? Kok beda warnane. Di Bu Ira. Kedua, silakan Bu Ira. Semuanya. Ayo. Pas. Ayo. Pas. Ira. Aku yang mau ya. Oh, ngono ta yo wis kejadian dhewe kok. Ora wis ngono kene foto. Foto dhewe. Oke. Lah iya. Oke deh. Pak Boas. Ini Pak Boas. Ma. Ini. Ayo. Iya. Ayo sini. Nah. Wes. Sini semua. Ya. Ini mau.
Ayo, 1. Kok nggak nuburiku? Oke, apa? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Video ya. Ya, nggak usah. Kalau saya bilang SR, bilang yes ya. Terus nanti kalau saya bilang melayani dengan senang dan rela, ya. Oke. SR, yes. Melayani dengan senang dan rela. Naik. Iya. SR, yes. Melayani dengan Ada lagi kan. Makin shooting lagi. Kita naik dokar, guys. Kita mau naik dokar. Kita nyater dokar, guys. Nah, enten dipakan wong nggih sing dimot niku nggih lari cilik-cilik. gitu. Lho nggih mubeng-mubeng. Oh, Ini seneng arek cilik-cilik. bikin lebet. Kita naik, guys. Kita naik dokar, guys. Enggak munggah. Kita naik dokar, guys. Ayo, Pan. Kita naik dokar, Pan. Kita latihan mau ke Jogja. Kita foto sama kudanya, guys. Oh, kudanya disabet, guys. Sakit, guys. Oh, banter dicabut, guys. Iki, lagi. Ma, Gila, kita di mana Gila? Jogja. Di Jogja. Gila, di Naomi. Naomi jaga itu. Halo guys. Dengan Pak siapa Pak? Namanya siapa? Pak Bukiri. Oke guys. Kita habis pelayanan kita naik dokar guys ya. Ini kita naik dokar Pak Bukiri. Nggih. Halo. Yo. Oh, api rek, Rek. Lah, rotor ini enak enggak nyomplang. Wong nenem niku lho nggih cekak. Nggih ta? Lho nggih. Anu nyomplang Pak. Boten nggih. Kita naik dokar guys. Bersama Kaila. Nah, ya mriki mawon 3 lah anu mriki yani pun mundur. Mundur. Ini caranya mundur. Oh, iso ya mundur ya? Mundur. Oh, mundur iso. Oh, pinter ya arek iki rek.
Oh, pinter, Rek. Oh, sampean kok pinter malah nyetir kuda, Pak. Waduh. Kita lagi disetir kuda, guys. Oh, naik kuda. Lah? Iki temenmu dah? Lu nate kula buatan gunung. Nate? Nggih karena apa? Oh, karnaval? Enten embongnya. Oh. Itu sing karo peluru niku, Pak. Nah, mungkin namanya gunung kecil PT nggih niki. Oh.